Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di Pernik Sakinah Podcast bersama saya Akmal dan ibu saya sendiri, Ibu Lita Edia SPC. Pembahasan hari ini masih seputar remaja, yaitu orang tua asik itu kayak gimana sih? Setiap anak kan pasti pengen punya orang tua yang asik buat dia. Begitu juga dengan orang tua, ya kan? Iya. Pasti ada pikiran pengen jadi orang tua yang seru, yang asik buat anak-anaknya. Cuman yang aku perhatiin antara orang tua sama anaknya itu kadang suka nggak segaris, suka nggak apa ya bahasanya, nggak sefrekuensi lah. Anaknya mikirnya apa yang ada di pikiran anak, orang tua yang asik tuh A B C D gitu. Yang orang tua pikirin E F G H, beda gitu. Nah, di episode kali ini aku pengen ngebuka perspektif orang tua yang asik menurut sisi anaknya sama sisi orang tuanya. Ya ini menarik ya, maksudnya hal yang sebenarnya suka dipikirin juga sama orang tua, beberapa orang tua. Ada yang dipikirin, ada yang mikirin, ada juga sih yang nggak peduli, ada. Kadang-kadang ibu juga suka lihat kalau lagi ngobrol sama orang tua itu, mungkin orang tua menerapkan apa-apa yang dia pahami ya, apa-apa yang dia pahami dari narasumber parenting. Tapi kalau ibu, ya gimana juga ibu ada anak-anak sehari-hari kelihatan juga gimana anak-anak. Kadang ibu suka ngebayangin itu kalau pas diterapin di rumah, kira-kira apa emang anak-anak semudah itu untuk mengikuti hal-hal yang diterapkan oleh orang tua ya gitu. Mungkin anaknya bisa jadi kelihatan baik-baik di depan orang tua, tapi apa betul baik-baik itu sebenarnya hal yang memang harus didiskusiin sama anak sampai nanti benar-benar nyambung gitu tadi. Kayak khawatir ya, kita suka khawatir misalnya terlalu ideal itu bikin anak-anak mungkin ikut, tapi sebenarnya bisa jadi di belakangnya itu mereka punya jalan lain. Tapi orang tua juga nggak bisa terlalu saking takutnya nggak sejalan sama anak terus jadi sampai gak ngapa-ngapain gitu ya. Ngelosin anak boleh gitu ya, serba boleh, itu juga berarti udah melepaskan fungsi sebagai orang tua gitu. Nah itu memang sesuatu yang menarik yang harusnya sih dipikirin sama semua orang tua. Itu tugas orang tua untuk berpikir gimana biar jadi asik, jadi orang tua yang asik buat anak itu memang harusnya memang dipikirkan gitu. Karena biasanya kalau asik otomatis didengar sih apa yang orang tua inginin tuh kadang bisa jadi tanpa dilarang ngapain, tapi tanpa ngomong kayak gitu karena anaknya udah tahu, udah dekat gitu ya. Jadi tanpa digituin juga udah aman lah. Itu betul. Jadi secara konsepnya, tapi mungkin belum banyak yang menyadari ya. Jadi secara konsepnya betul bahwa sebenarnya mudah menanamkan nilai itu ketika kita ada hubungan yang dekat sama anak. Nah, masalahnya berapa persen sih orang tua yang menyadari hal seperti ini. Jadi kadang jatuhnya langsung bentuk kita koreksi ke anak itu umumnya, ya mungkin ibu juga termasuk ya. Apalagi ibu tuh senang banget ngomong kan, jadi bisa jadi senang banget ngasih nasihat gitu. Jadi ya jadi panjang gitu kan, ngomong banyak, harus begini, harus begitu. Mungkin terdengar bagus di pendengaran kita sesama orang tua ya, misalnya ibu ngobrol sama guru misalnya atau teman kerja lah, kita ngomong panjang bahwa yang bagus tuh begini begitu. Mungkin kalau sesama dewasa sih nggak jadi problem, tapi kalau udah orang tua ke anak itu bisa jadi nggak nyampe gitu. Kita udah panjang tapi anak sih ada di mana ya nggak cocok, nggak gitu. Masuk ya, nggak masuk atau nggak nyambung. Kita pernah lah ada topik ya yang waktu itu kita ngobrol terus ibu baru nyadar, oh berarti nggak nyambung. Yang maksudnya mana? ya waktu itu yang soal apa ya, topik yang cukup sensitif lah, maksudnya jadinya
kan ibu suka ngasih nasihat. Kalau nanti kamu begini, Oh, gini-gini tuh, ngerti ngerti ngerti. kalau kamu begini-begini nanti kamu tuh begini-gini. Sebenarnya si anak itu udah nyampe kemana. Jadi ibu di mana, kamu di Iya iya mana. iya. Dan waktu itu ibu ngebayangin kalau nggak ada komunikasi gimana ya gitu. Kalau kamu sama ibu sama-sama malu untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya Sensitif. sensitif, gimana ya gitu. Orang tua ngasih nasihat panjang, tapi kata anaknya, ye bukan gitu lagi. Gitu maksudnya. Nah, Anaknya yang lebih lebih tahu dari orang tuanya misalnya gitu. atau Jadi bisa jadi tuh bukan anaknya lebih tahu, tapi orang tuanya sebenarnya tahu juga, cuman ngerem-ngerem, ya kan sih? bisa Kayak jadi. Tapi kalau ibu waktu itu emang polos. Jadi karena nggak pernah mengalami gitu ya. Jadi kan ibu sampaikan apa yang ibu dengar dari narasumber-narasumber lah gitu kan. Atau dari pengalaman teman ibu gitu. Jadi nggak pas kamu gini. Oh gitu ya, maksudnya berarti pas Mas cerita ibu banyak kagetnya dong. ya banyak kaget kenapa nggak kelihatan. Salah satu hal kelebihan yang harus dimiliki orang tua tuh itu sih, kalau bisa jangan kagetan gitu. Begitu ekspresi kaget itu ada, pasti anak itu langsung berhenti ngomong. Ya itu juga harus dilatih dan nggak selalu bisa juga sih, nggak selalu bisa. Orang tua asik itu, menurut Mas berarti ya, menurut Mas dulu, yang pertama gap antar generasinya tuh nggak gitu kerasa. Soalnya kalau Mas ngerasa ada gap antar generasi yang lumayan jauh, ya kayak berasa banget orang tua sama anak, kayak apa ya, ngejelasinnya susah juga. Itu tuh intinya jadi canggung, kadang mau ngomong apa takut salah gitu. So, ya, misalnya ini, kita tahulah kalau kita ngaji, itu kita ada pemahaman misalnya musik itu nggak boleh ya. Iya. Nah, terus ibu sih ngebayangin pas ibu seusia kamu, itu kan emang lagi senang-senangnya malah gitu. Lagi butuh-butuhnya. Nah, ibu juga nggak tahu terus gimana ya, kadang-kadang kita nggak nemenin masa biar kamu fit ke aturan itu gitu, biar masuk ke aturan itu. Bisa jadi anak kan milihnya yaudah deh tetap dengerin tapi ngumpet-ngumpet misalnya. Atau kita bisa ngobrol sebenarnya yang nggak boleh musiknya, tapi lagu apa sih yang Alat tanpa musik masih oke gitu kan. Jadi kamu cari deh yang tanpa musik gitu, tanpa alat musik maksudnya. Itu adalah bisa ketemu ketika kita komunikasi. Nah, generation gap itu bukan cuma masalah wawasan, bukan masalah itu ya, bukan hanya soal wawasan gitu, tapi juga yang ibu amati sih sekarang generation gap itu kerasa banget di aturan, apa sih, aturan-aturan gitu. Ketika kalau angkatan ibu nih, kalau ibu kan 40-an ya, mungkin ada yang di bawah ibu juga 30-an. Itu kan banyak usia-usia yang udah masuk ke usia mulai belajar agama lebih banyak. Jadi meyakini konsep yang bahwa hidup itu harus begini, aturannya tuh begini. Nah, bagaimana itu mengantarkannya ke anak yang anak itu masih bersama teman-teman yang punya tata nilai yang beda, itulah di situ sebenarnya bisa jadi nggak gampangnya untuk mengecilkan generation gap juga di situ, dan mungkin kerasa sama anak-anak. Dan mungkin Mas juga mengamati di sekolah, orang tuanya pada ngaji, anaknya mah sekolah sih di Islam Terpadu ya. Nah, anaknya mah di dunia lain gitu, dan itu nggak diketahui sama orang tuanya gitu nggak sih kalau di sekolah? Mas pun kan juga sempat kayak gitu. Pengakuannya. Iya. Yang akhirnya udah terbongkar. Kebayang sih, maksudnya memang kalau komunikasinya nggak jalan atau orang tua merasa cukup dengan ngasih apa ya nasihat gitu tanpa membersamai ya. Jadi kan anak itu nggak jadi semudah itu untuk fit sama tata nilai yang ditetapkan ke keluarga. Jadi harus dibersamai, kesulitannya di mana, terus caranya supaya nggak terlalu sulit gimana gitu. Itu kan yang harus dibicarakan. Cuman memang untuk sampai kita bisa ngobrol asik tentang itu tanpa rasa takut, memang harus dimulai dari orang tua sih. Yang ibu kerasa sih, orang tuanya yang harus ngasih tanda bahwa oke, kita bisa kok bicarain itu gitu. Apa kayak ngejaga kontrol gap antar generasinya itu kan.
Kayak gimana? Ya misalnya kalau kalau Mas ngobrol sama ibu gitu ya, Hmm. kadang kan ibu suka, ya ibu juga dulu zaman SMA pernah kok gini Hmm, gini hmm, gini gini. hmm, hmm, Akhirnya kan Mas ngerasa, oh berarti kalau aku ngomong ini hmm, ibu nggak terlalu kaget, hmm, 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 apa ya, aman gitu lah hmm, maksudnya. hmm, hmm. Iya. Soalnya ibu juga pernah ngerasain, berarti ngerti lah gitu. Ya itu. Jadi orang tua itu perlu ngasih tanda bahwa ngasih sinyal lah, ngasih tanda ya sign gitu. Oke kok kita ngobrolin ini gitu. Mm-mm. Jadi bahkan untuk hal-hal yang sensitif memang harus dari orang tuanya sih ibu pikir, karena kalau anak mungkin mau taunya dari mana kan, jadi Mm-mm. orang tua yang memang harus ngasih tanda kita oke kok bicara gini. Kadang ibu lihat malah anaknya yang kaget, beneran nih gitu mau ngomongin ini gitu. Iyalah. Bener nih boleh gitu. Lah gitu. Ya, ya karena emang kepikirannya ngobrolin itu sama orang tua tuh kayak aneh. Hmm. Tapi terus kerasanya perlu nggak pas udah Perlu ngobrol, banget. pas udah ini, oh ternyata bisa ya ngobrol Ter- sama orang tua gitu ya. Ternyata bisa dan penting gitu. Tahu bisa nyelesain masalah-masalah yang dihadapin ya. Iya. Itu sebenarnya ibu tuh belajar itu dari apa? Dari zaman skripsi itu. Tertarik banget sama gap komunikasi antara remaja sama orang tua sampai Hmm. dijadiin judul. Tapi kesusahan judulnya jadi lama lulus. Apa? Tapi jadi banyak baca lah tentang. Jadi itu udah terjadi dari zaman ibu sebenarnya, generation gap itu, dan berarti ibu ngambil topik itu tuh berarti ibu ngerasain kan. Hmm. Nah, beda zamannya itu, kalau dulu kebalik, malah ibu yang berada di posisi lagi seneng-senengnya belajar agama, sementara orang tua di posisi yang awam gitu. Hmm. Jadi ada malah ini tuh harusnya begini, begini. Kan kalau remaja itu sebenarnya lagi masa idealis Iya. juga. Jadi dia tuh punya bayangan idealnya tuh harusnya misalnya kalau mungkin kalau Mas keluarga tuh harusnya tuh begini begini gitu kan, Kalau masih asik biasanya atau ngerasanya mungkin. kadang gini, harusnya nih adik-adik dididiknya kayak gini, kayak gitu. Ya, suka kepikiran gitu lah. Iya, pokoknya ada yang idealis lah gitu, Ah, ah. yang dalam bayangan gitu. Emang usia-usianya lagi idealis, dan di situ koreksi, artinya anak itu sebenarnya pengen ngoreksi orang tua, tapi yang punya power kan orang tua Iya. gitu. Akhirnya marahnya tuh di situ kan, maksudnya ya letupan-letupan emosi itu di situ ketika remaja itu memandang orang tua aku juga perlu dikoreksi, tapi orang tua aku tuh ngoreksi aku terus gitu. Gitu ada nggak? Kayaknya aku jarang Oh, sih. enggak ya, enggak sampai Kayaknya gitu. Waktu itu enggak mah deh. ibu ya. Ibu waktu muda itu cukup kritis ya sama orang Heeh. tua gitu, tapi nggak maksudnya masih tetap jaga santun sih gitu. Tapi ibu masih ingat sih pikiran-pikiran kritis. Dan dulu tuh ibu di apa ya, topik-topik bahasannya tuh karena baru aktif di masjid, jadi kayak negara Islam, terus umat Islam tuh harus gimana, tatanan Islam, aturan bernegara, apa Hmm. ya, semua tuh harus sesuai dengan syariat Islam gitu. Iya, Jadi sumber konfliknya di situ. Kebalik mungkin sama Mas. sekarang. Jadi kita orang tua itu, ibu lihat sih angkatan ibu itu masih dengan kita yang semangat kayak dulu Iya. gitu kan. Sementara anak-anak di lingkungan yang mungkin sebagian besar awam gitu. Iya. Sementara harapan kita itu lebih lebih dari itu. Itu sih yang ibu lihat. Kecuali mungkin orang tuanya apa ya, mungkin dari kecil udah anak tuh di apa ya, lingkungannya dijaga, semuanya terjaga lah. Jadi lingkungannya terbatas, mungkin konflik itu nggak akan kerasa ya sama anak. Tapi Hmm. karena ibu juga memilih masuk dari kecil itu lingkungan yang heterogen, ya resiko itu ada. Cuman kenapa ke lingkungan yang heterogen, ya itu ada banyak pertimbangannya lah. Salah satunya suatu saat dewasa pun lingkungannya akan heterogen gitu. Walaupun dari dulu udah kepikir apa dibatas saja gitu ya dari kecil, tapi ternyata sampai sekarang juga bukan tidak dijadikan pilihan. Setelah diskusi dengan teman-teman ya akhirnya memilih yang heterogen. Itu kan memang pilihan orang tua ya, nggak ada yang salah, setiap orang punya pertimbangan masing-masing sesuai situasi keluarganya. Nah, untuk yang memilih lingkungan yang heterogen itu sebenarnya harus menyadari bahwa tidak mudah anak masuk tatanan aturan yang ideal
Kalau di lingkungannya masih heterogen, artinya dia dapat informasi dari temen, dapat ajakan untuk melakukan sesuatu yang mungkin menantang, itu juga bisa dapat gitu dari temen. Nah, itu yang harus orang tua sadari untuk mendampingi, membersamai sih. Kalau mendampingi itu kayaknya kesannya ngejagain banget gitu ya. Kalau membersamai itu ya bareng-bareng, bareng-bareng belajar gitu, bareng-bareng ngadepin masalah lah. Orang tua asik yang kedua menurut Mas itu punya banyak peran. Jadi orang tua oke, jadi teman curhat, teman main juga asik, bahkan jadi support system lah. Ya apa? Jadi support system yang kuat. Mas tuh pernah mikir sampai kayak keren banget kalau ada orang tua yang bisa sampai ke titik dimana anaknya itu ngerasa nggak butuh-butuh banget punya pacar, saking dia bisa menguasai semua peran yang ada di lingkungan anaknya kan. Iya benar, tinggal usahanya aja kan, usaha orang tua untuk jadi itu sesuatu yang harus disadari juga sama orang tua. Jadi kayak misalnya kasus-kasus misalnya anak perempuan yang jadi korban bujukan predator misalnya ya, orang yang punya kejahatan seksual itu, kalau ibu sih belum terlalu memperdalam sih, cuman suka denger bahasan-bahasan teman-teman itu, salah satunya ya kehilangan figur orang tua ya, intinya sih kurang kasih sayang lah, karena misalnya nggak pernah dapat perhatian atau kasih sayang dari ayah, ini anak perempuan gitu, jadi dia akan sangat mudah untuk jatuh ke bujukan laki-laki gitu kan. Pun demikian, mungkin seorang anak laki-laki yang kurang kasih sayang dari ibu atau ayah itu akan sangat mudah untuk mencari kasih sayang dari yang lain. Kasih sayang dari yang lain, termasuk juga lawan jenis gitu kan. Nah, ibu pernah sih ngalamin itu waktu SMA. Mungkin apa yang udah diberikan orang tua sih udah cukup ya. Ibu juga bukan dari yang broken home yang atau bukan lah ya, bukan karena abah sama emak kan utuh sampai akhir hayat gitu emak. Cuman mungkin dirasa masih kurang gitu kan. Nah, suatu waktu ibu inget banget tuh ketemu mentor. Apa ya, kalau dulu tuh ada mentoring, terus ada mentor di masjid. Nah, dia tuh meluk itu hangat banget. Hangatnya aja sampai ibu kerasa dia banget. Dia mentor tapi meluk muridnya? Iya, akhwat ya. Akhwat. Mentornya akhwat. Akhwat. Kan ada mentoring kan akhwat, ikhwan gitu. Terus mentor masing-masing. Nah, terus dia tuh kayak ke kita tuh kayak ke adik, bener-bener adik, hangat banget, pelukannya tuh hangat, sampai sekarang tuh ibu masih ingat lah momen itu gitu. Nah, ibu bayangin kalau misal gitu ya, misalnya dulu itu yang meluk tuh nauzubillah misalnya lawan jenis gitu kan, kebayang saat ibu lagi butuh-butuhnya itu berasa banget nyaman gitu kan, terus misalnya lawan jenis, kalau ibu kan sejenis ya, maksudnya sama-sama perempuan. Walaupun kalau zaman sekarang mah sama-sama ngeri sih ya, mau lawan jenis mau sejenis. Tapi sekarang kalau perempuan sama perempuan pelukan kayak biasa aja deh. Yang ngeri yang cowok sama cowok biasanya. Iya, sebenarnya sih kalau sekarang mah ya biasa lah, kita juga saling meluk, saling ini biasa. Sampai sekarang juga kan kalau sama rekan kerja ya biasa, sebelum pandemik ya biasa lah ya, saling memberikan pelukan. Cuma waktu SMA itu, momennya itu yang kerasa itu memang ibu ngerasa ini nyaman banget gitu. Pelukannya tuh bikin nyaman banget, dan habis itu apa? Habis itu nurut, mau diajak, mau ibaratnya dikasih tahu apa aja tuh setuju gitu. Ternyata tuh ujungnya mah ternyata ini tuh ajarannya itu apa ya, kayak jamaah yang concern ke pembentukan negara lah. Kalau zaman sekarang mungkin tuh sensitif banget lah ya ininya. Nah, waktu itu materi yang dikasih sama tentang gimana lah, apa ya, hal-hal yang sensitif lah terhadap negara gitu. Tentang pembentukan negara. Mungkin ya ibu bayangin nih kalau dulu teknologinya udah canggih kali. Itu sampai ibu, ini kayaknya kalau memberontak, atau mungkin kalau dulu tuh sempat musim bom-bom itu misalnya waktu itu dia sampai ngajarin kayak gitu, mungkin ibu ngikut-ngikut aja gitu. Serem banget. Jadi kayak apa, karena saking memang semangatnya tuh jadi tumbuh banget. Tapi yang ibu rasa waktu itu ibu percaya penuh gitu. Percaya penuhnya cuman apa? Awalnya itu yaitu dari pelukan hangat. Jadi itu yang tadi Mas bilang, kalau bisa sih gak butuh-butuh banget misalnya punya pacar karena udah terpenuhi. Nah, sekarang kan tinggal
turunin tuh. Kalau dari pacar tuh dapatnya apa aja sih? Misalnya Ya itu yang tadi yang support system. perhatian gitu kan. Ya support systemnya tuh apa gitu kan? Ah, Misalnya perhatian. Kalau lagi ada masalah bisa iya. cerita apa aja gitu kan. Bisa ngobrol kapan aja. Nah itu yang perlu diturunin gitu sama anak, yang dibicarakan ke orang tua, atau orang tua juga belajar kira-kira anak butuh apa ya. Jadi tanpa tanya juga dia kayaknya kurang nggak pernah ngedate sama anak ya, berarti harus ngedate misalnya. Terus kayaknya nggak, jarang. Nah makanya orang tua juga kalau udah ada sinyal-sinyal si anak menarik diri, sebenarnya harus introspeksi juga kan. Hmm. Kenapa anaknya jadi lebih asik misalnya di kamar, kamu pernah lah ada situasi kayak Iya. gitu. Terus udah alih-alih orang tua nyalahin anak apa marah-marah gitu ya misalnya, sebenarnya orang tua yang harus introspeksi berapa banyak waktu yang udah disediakan. Nah kadang memang untuk anak banyak itu ada harus Tantangan tersendiri. uh, kita tuh harus punya kesadaran penuh lah, dan itu yang memang betul-betul kendalinya itu di diri ibu. Makanya ibu pernah ditegur sama temen, kalau misalnya kendali diri anak kita kelihatan kurang bagus, coba introspeksi, coba mulai dari kamu aja, kamu latihan berubah gitu. Mungkin regulasi diri, kemauan kita ngendalin dirinya masih kurang banget. Ibu waktu itu mikir, oh ya gitu. Mungkin karena teman ibu tuh sangat pengalaman ya, jadi mungkin dia udah banyak ketemu klien, terus dengar keluhan ibu, wah ini mah sumbernya masih di orang tua. Tapi relatif hampir semua masalah pengasuhan itu memang sumbernya bukan di anak tapi di orang tua. Jadi kalau orang tua rajin-rajin introspeksi diri, insya Allah aman sih gitu. Yang repot tuh kalau orang tua udah merasa pasti bener, pasti anaknya nih aja yang susah. Nah itu tuh. Nah satu sisi juga anak kalau ingin belajar dewasa juga belajar ini, kalau cara apa, belajar merasakan apa sudut pandang orang tua ya. Iya. Jadi sama-sama, misalnya anak di titik A atau di titik 1, orang tua di 10, ya saling mendekat gitu, nanti ada di pertengahan gitu. Iya. Yang satu naikin target, yang satu nurunin target misalnya, nanti ketemu kayak gitu. Itu semua bisanya cuma dengan komunikasi yang asik. Jadi kunci orang tua yang asik, poin 1 mau poin 2, komunikasi itu insya Allah bukan bakat ya, jadi latihan. Kemauan dirinya harus kuat juga. Nah komunikasi asik itu capek sih sebenarnya. Maksudnya kan harus latihan kan, harus spare waktu, harus latihan tekniknya aja. Ibaratnya kita harus bisa nahan diri, nahan emosi, milih kata-kata gitu-gitu, harus belajar. Nah yang ketiga ini kayaknya bakal kontra nih. Kalau menurut aku orang tua asik itu yang gak banyak ngekang, apalagi yang kaitannya sama hobi, terutama cowok ya, karena hobi itu buat cowok kayak apa ya, benteng lah buat dia gak ngelakuin yang aneh-aneh. Iya, kamu mah motor-motoran. Nah, itu sengaja aku bawa ke sini mau tuh. ke Bandung pakai motor. Bener aja. Ya, mungkin ibu dulu pas kecil punya kakak baik banget. Anak baik, Jadi gak belajar pernah kebayang ya, melulu. hobi-hobi cowok yang Kebayang yang touring, yang ini. Tapi ibu punya teman-teman kerja yang seneng gitu touring ke sana kemari. Maksudnya jauh-jauh gitu pakai motor. Mungkin itu problemnya di ibu yang nggak bisa merasa aman gitu ya. Jadi prinsip orang tua itu sebenarnya masih aman nggak sih gitu kan gitu. Nah itu yang mungkin ibu harus banyak tanyanya sama yang punya hobi yang sama kamu gitu, baru bisa ngerti. Kadang-kadang kita untuk luangin waktu untuk bisa belajar banyak tentang hobi. Nah alhamdulillahnya sih ayah sama ibu punya hobi beda ya. Kamu mungkin bisa belajar, tapi kalau ayah kan nggak sampai lah motor-motoran, dia juga anak akademik. Belajar melulu nggak akan ngerti yang gitu mah. Mungkin ya, tapi ibu juga belum tanya sih. Itu sih. Jadi kalau pengen orang tua asik, dari dalam arti nggak ngekang hobi-hobi, prinsipnya satu aja sih, hobi itu masih positif. Gitu kan, positif dan aman. Nah, nanti tinggal kan orang tua belajar yang aman itu gimana. Jadi kalau ibu pernah diajarin, kalau ibu kan sebenarnya dasarnya bahan dasarnya tuh pencemas. Jadi kalau ini pasti langsung ngebayanginnya,
gimana kalau nabrak orang, gimana kalau kecelakaan gitu kan. Jadi Alhamdulillah serem banget. itu yang dengan cepat akan akan cepat bilangnya itu janganlah gitu, maksudnya tanpa menjelaskan apa yang ibu khawatirin. Iya. Biasanya nggak boleh gitu kan, langsung Iya, kayak iya, gitu iya. gitu jalan cepatnya, tanpa, apalagi untuk hal-hal yang urgent, misalnya kamu mau pergi misalnya Sabtu nih agendanya misalnya Iya. kan gitu, terus bilangnya misalnya hari Kamis gitu, pasti langsung iya nggak boleh lah gitu, jangan gitu kan gitu. Heeh. Kita nggak sempet lagi untuk cari tahu yang aman kayak gimana. Oke, kamu tetap boleh, tapi harus aman, harus begini, begini, begini gitu Iya. kan. Itu yang kurang kurang dipelajari. Nah, kata teman ibu yang lebih ngerti soal pengelolaan kecemasan, kamu cemasnya apa? Nah, berarti harus tahu harus lebih jelas lah. Cemas apanya nih? Misalnya bedanya cemas sama takut. Kalau takut tuh jelas objeknya, kalau cemas tuh cuman nggak bisa, aku nggak boleh touring misalnya gitu kan, nanti aku takut aku khawatir ini itu, tapi nggak terlalu spesifik. Oh. Kalau misalnya takut accident, berarti ibu pastiin helm kamu gimana gitu kan, Iya. terus motor kamu udah ini enggak, maksudnya fit untuk jarak jauh misalnya Iya. gitu kan, udah inilah. Nah itu menurunkan dari cemas ke takut. Terus kalau takut itu udah lebih jelas objeknya, kita bisa menyiapkan gimana biar hal yang ditakuti itu tidak terjadi gitu, kayak gitu. Nah tapi memang nggak semua topik akhirnya ketelatenan sampai situ sih gitu. Balik lagi ke nanti ke keterbukaan anak sama orang tua. Kadang yang jadi komunikasi itu macet apa? Orang tua belum sempat elaborasi tentang perasaan dia. Misalnya kayak ibu nih cemas nanti khawatir ada apa-apa di jalan. Belum menurunkan kadar cemas atau mengalihkan cemas itu jadi takut yang lebih jelas objeknya. Tapi anak juga udah ekspresinya udah bikin takut orang tua. Iya. Bukan cuman ekspresi orang tua loh yang bikin takut takut itu. Ekspresi anak juga bikin kita takut. Misalnya gesturnya langsung marah gitu kan karena nggak boleh. Itu dua kemungkinannya, bisa mancing orang tua lebih marah lagi, atau orang tua jadi nggak berani untuk melarang. Padahal misalnya itu bahaya ya gitu. Momen-momen itu kayaknya bakal ada aja sih. Jadi apa yang kata anak aku oke kok melakukan ini, sementara kata orang tua itu nggak bisa gitu, itu bahaya. Nah itu akan bisa selesai dengan komunikasi. Nah kalau dari kecil misalnya anak itu mau apa-apa selalu diikutin, bahkan sambil ngamuk-ngamuk gitu kan, sambil ngamuk-ngamuk terus langsung diikutin, pasti mas remajanya tuh itu jauh lebih sulit dari anak-anak yang udah biasa ditunda keinginannya. Iya. Walaupun dia ada marah, tapi marahnya masih terkelola lah. Kan kita sering dengar remaja yang kabur. Teman kamu juga ada yang kabur kan gitu. Emang ya, nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Nggak tahu aku. Terus kalau ibu waktu itu ada anak rekanan lah, itu sampai kabur gitu. Itu ekspresi emosi yang mungkin udah nggak tahu lagi gimana lah, pokoknya intinya pergi aja lah dari rumah gitu ya. Nah itu akarnya memang dari kecil. Momen remaja ini memang susah deh. Kalau anak misalnya nggak boleh, dia mungkin marah juga paling kadarnya berapa sih gitu ya, intinya sih masih lebih cenderung nurut lah gitu kan, lebih mudah nurut, entah nurut karena takut atau nurut karena apa, intinya sih nurut, dah selesai, orang tua kan ngerasa udah selesai. Tapi kalau remaja ketika dia udah bisa mobile, bisa bawa motor, ibaratnya misalnya nggak boleh tapi kan dia udah bisa bawa motor sendiri, orang tua nggak mungkin bisa ngikutin, tahu-tahu udah di mana gitu. Nah anak-anak yang waktu kecilnya udah kita biasain untuk nggak semuanya diikutin, mungkin pas remaja dia ada sih nggak setujunya, cuman kadarnya tuh nggak akan terlalu lebih gitu. Marahnya ada, cuman masih ketahan lah, masih sopan gitu. Walaupun orang tua wah gitu, maksudnya pasti dia marah gitu, pasti kita juga baca gitu, kayak gitu. Itu memang bab yang paling memang susah lah. Di antara kadang-kadang anak nggak paham itu tuh bahaya gitu. Balik lagi tadi mungkin ke poin-poin sebelumnya, gimana anak kalau udah merasa nyaman, apa yang dibilang orang tua, dia trustnya lebih tinggi, jadi oh gitu ya nggak boleh, oke gitu, mungkin di situ. Sebenarnya ini nyambung sama poin berikutnya sih, yaitu selalu punya solusi.
Ya mirip-mirip tadi. Mm-mm. Jadi misal si anak ini ada salah, Mm-mm. ambil contoh aku lah. Mm-mm. Ibu tahu nggak sih yang aku pernah ke Gap ini ada foto lagi corneringan, lagi apa ya? Lagi Balap. balapan. Iya, tahu dari ayah. Ya itu. Nah, yang ini apa namanya imajinasi aku aja sih Mm-mm. ngebayangin orang tua yang asik itu Mm-mm. kalau ngambil dari cerita waktu itu Mm-mm. kan waktu itu cuman Nggak boleh gitu. dia nggak boleh gitu, Mm-mm. dilarang aja, Mm-mm. tapi nggak ada solusinya. Nah, yang menurutku asik tuh yang ngelarang itu tapi udah nyiapin solusinya. Misalnya kalau kayak kemarin aku, Mm. kamu kalau mau ngebut-kebutan, mau aneh-aneh, ya udah jangan di jalan, ayo nyirkuit gitu. Itu kan Sama aja. harapan setiap anak motor. Sama aja kita mengeri. Enggak dong, kan itu di tempat yang benar. Itulah. Tetap aja solusinya mengerikan buat ibu. Ya, jadi tetap nyirkuit tapi dengan protektor yang lengkap. Ya, itu kan sebenarnya harus dibahas kan itu. Enggak gini nih. Ini terus terang ya, Mas bongkar kartu Mas sendiri nih. Sebenarnya begitu dilarang tuh nggak merubah apa-apa. Jadi dilarang nggak boleh kayak gini nih. Tapi nggak dikasih solusinya. Ya gimana kan tetap ada apa ya? Adrenalin yang harus disalurkan. Jadi tetap lanjut sih sebenarnya waktu itu. Iya. Ya itu sih selalu jadi diskusi ayah sama ibu ya. Maksudnya jadi diskusi itu maksudnya ya nggak bisa kalau jadi satu hal yang memang sebenarnya tuh konsep yang kita pegang atau kita saling ingetin bahwa anak tuh nggak bisa cuma dilarang, harus ada alternatif. Cuman mungkin wawasannya yang kita nggak nyampe. Jadi kalau tadi kata kamu bisa kok tapi aman di sirkuit pakai protektor, pakai ini bla 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 gitu. Mungkin orang tuanya, maksudnya ayah ibunya yang harus mempelajari dulu ya. Dan itu bisa terjadi kesadaran orang tua untuk udah deh kita pelajari dulu. Itu tuh kalau ada komunikasi, ya kan? Maksudnya jadi saling menawarkan gitu. Kalau nggak boleh gitu, terus gimana ya caranya? Aku tetap pengen balapan. Nah, komunikasi itu kan nggak nyampe sampai situ kan. Jadi begitu kata orang tua nggak boleh, ya udah berhenti di situ. Padahal anak kan melakukan itu di belakang misalnya. Nah, yang mungkin orang tua harus lebih ngelatih diri itu ekspresi ya. Jadi ketika nggak bolehnya itu mungkin dengan wah nggak, maksudnya kaget, mungkin kan dari kaget ya, kaget terus marah terus langsung nggak boleh gitu. Anak juga mau bikin bargaining misalnya, kalau gini-gini boleh nggak sih gitu-gitu, mungkin udah ngerasa males atau paling juga nggak boleh gitu kan. Misalnya bisa nggak kalau di sirkuit tapi pengamannya bagus gini-gini. Itu mungkin yang ayah ibu belum nyampe ke situ ya, masih belum nyampe ke alternatifnya apa. Nah itu bisa kita perbaiki dari komunikasi gitu. Nah tapi mungkin kamu bisa lihat ketika kita udah koreksi, jadi kan kita ada waktu, ada masa tuh kayaknya ayah ibu tuh yang tadi yang gap generasinya luas ya, jauh gitu kan. Terus dari mulai ibu koreksi diri terus mulai di lebih ini, akhirnya topik-topik yang ibaratnya tadinya kamu nggak berani buat buka, akhirnya kamu buka gitu kan. Terus yang kayak tadi lah alternatif itu. Sebenarnya kalau lagi emosinya kayak gini, maksudnya lagi damai, aman gitu kan, ngedengarnya juga ibu nggak kaget-kaget banget gitu kan. Jadi apa ya, intinya tuh berarti ada di ngejaga emosi orang tua sama anak biar enak pas diskusi gitu kan. Itu yang harus dikelola, sama-sama kita kelola. Jadi komunikasi itu sumbernya sebenarnya kalau pengen lancar komunikasi, sumbernya adalah kendali emosi keduanya sih, di anak, di orang tua. Nah kalau anak ingin kendali emosinya anak bagus, itu sebenarnya akarnya dari kecil. Kalau dia udah biasa banyak ditunda keinginannya, relatif lebih bisa mengendalikan diri. Kamu aja yang ibaratnya dari kecil udah mau ini ya enggak, mau itu enggak gitu, masih letupannya lumayan. Kebayang anak-anak yang bener-bener dipenuhi semua itu, mungkin emosinya lebih nggak terkendali atau milih nurut tapi di belakangnya lebih luar biasa gitu. Bisa jadi nggak bisa ini.
Ya itu kayak gitu. Betul, betul solusi itu dalam arti ini aku nggak boleh, terus solusinya apa? Ini aku sulit, terus solusinya apa? Makanya untuk hal-hal yang sensitif itu ngobrolnya harus sampai teknis banget. Nggak bisa cuman selesai sampai nggak boleh. Misalnya kayak topik sensitif, misalnya soal pornografi ya. Iya. Ya orang tua juga perlu tahu bahwa paparan pornografi itu memang kabarnya dari riset-riset juga itu dari mulai kelas 4 SD. Tapi ibu lihat sekarang itu kayaknya dari anak TK juga udah mulai Hah? terpapar. Yang punya kakak biasanya kelas 3. Jadi ada Oh, dari TK-TK itu ya udah kepapar itu. Ya ini sih hasil apa ya? Riset-riset kecil kali ya, riset-riset kecil di sekolah-sekolah, sekolah-sekolah. Biasanya kan suka ada tuh yang bikin riset-riset kecil di iya. sekolah-sekolah gitu. Pernah ada yang ngebahas itu tuh bahwa anak-anak sekarang itu semakin dini gitu usia terpaparnya. Cuman karena memang nggak ada hormon seksualitasnya belum muncul, jadi biasanya anak itu cuma lihat, cuma meniru mungkin gitu kan. Tidak ada dorongan, jadi masih nggak orang tua nggak menyadari banget. Nah, karena itu tuh paparan itu tuh udah sedini, udah ini ya, udah apa? Di usia-usia yang mungkin lebih awal dari masa pubertasnya, itu kan hal yang sensitif, yang itu orang tua harus bisa berani ngobrolin sampai detil gitu. Nah untuk sampai ke situ, kalau nggak ada komunikasi yang terbuka, nggak biasa terbuka gitu ya, komunikasi itu agak agak berat. Mau mulainya dari mana, caranya gimana, gimana anak bisa terbuka sama orang tuanya ya. Bukan kalau mungkin kalau pornografi katakanlah sensitif banget Mm. tentang hubungan antar lawan jenis aja. Jadi mungkin kan kayak pacaran di apa? Pacaran di belakang orang tua gitu-gitu kan. Iya. Itu terjadi ya karena masih ada gap nggak nyaman ngobrol sama orang tua itu solusinya apa gitu kan yang tadi nggak boleh oke nggak boleh pacaran tuh solusinya apa solusinya adalah tadi bahwa kasih dong orang tua kasih dong kasih sayang yang cukup gitu Iya. maksudnya perhatian yang cukup asik-asik yang cukup jadi aku tuh nggak perlulah nyari pacar nah itu kan Aha. solusi itu nggak selalu nyambung langsung ya Iya. kayak misalnya nggak boleh balapan sirkuit juga nggak boleh misalnya Ah, nah, setelah orang tua belajar sirkuit nggak boleh tetap harus ada solusi kan iya. ya udah apa nih kompensasinya apa nih alternatifnya gitu Iya. itu tetap tetap dibicarakan sampai selesai kadang-kadang memang pembicaraannya itu nggak tuntas gitu Hmm. jadi anak-anak juga perlu paham bahwa bisa jadi solusinya nggak langsung persis sama hal Iya. yang sama gitu Aha. tapi diskusi sampai tuntas itu yang perlu dilakukan ya kadang kita Iya. diskusinya nggak tuntas misalnya karena nggak tuntas jadi ya nggak selesai Hmm. jadinya ngumpet-ngumpet gitu Iya. kayak gitu bayangannya sih ketika kita ada waktu luang tenaga kita banyak oh ya deh yang kamu pernah ini ya udah deh ini aja apa pengadaan yang buat gym maksudnya Iya. masih hubungannya sama fisik gitu Ah, kan itu yang diskusi tuntas itu yang kadang-kadang nggak terjadi ya hmm. ibu juga belajar banyak lah gimana itu juga diingetin teman itu harus tuntas ngobrolin apa-apa harus tuntas apa yang kita nggak boleh tapi anak melakukan itu harus tuntas sampai teknis waktu itu ibu bingung tuntas sampai teknis tuh kayak gimana ya gitu nggak terus gimana caranya ya ngobrol apa ngajakin anak ngobrol sampai Hmm. tuntas gitu ternyata kuncinya itu adalah ngobrol sama anaknya jangan ini jadi benar-benar harus cair banget suasananya baru Iya. bisa tuntas Ah, kalau kita emang sengaja ngobrol tuh tuntasnya nggak dapet malah gitu tapi kalau kita iya. diskusi yang ya sambil ngobrol gini-gini malah dapet Hmm. itu sih buat teman-teman orang tua yang mungkin lagi bingung atau lagi banyak pusing sama anaknya kok ke sana tapi kan itu nggak boleh gitu. Iya. Ibu pernah ada yang konsul tuh anak-anaknya tuh punya bakat musik bagus banget itu dan udah dilatih dari kecil kursus musik Hmm. pas orang tuanya ngaji terus dia belajar bahwa nggak boleh kan bingung Ah, anaknya udah kadung suka dan bakat pula jadi maksudnya ikut kompetisi atau apa iya. gitu ini gimana ya nah itu yang tadi obrolannya harus tuntas sampai teknis gitu Iya. yang norma orang tua sesuai, anak juga
nyaman. Walaupun mungkin nggak persis sama, oh apa nih musik, oh seni ya, sesuatu yang indah, nyaman, apalagi ya gitu kan, dicari alternatif yang anak juga setuju mau belajar. Nah, anak setujunya itu tuh yang kadang titik itu lumayan. Kuncinya lagi-lagi kedekatan, kehangatan, komunikasi yang asik, Ya. gitu baru deh nyampe. Ngomong-ngomong soal hobi, Hmm, aku tuh kadang suka kepikiran, hmm, kayaknya asik banget hmm. kalau punya Hobi yang orang tua, sama. ya ketebak kalau punya hobi yang sama. Mm-mm. Iya. Itu gimana tuh? Kita pernah ada di fase yang kita sama-sama punya hobi yang beda banget kan. Maksudnya Hmm. kamu punya hobi. Kamu tuh anak ibu yang unik. Maksudnya hobinya teh punya hobi teh yang beda sama Yang nggak bisa diikutin ya. itu sesuatu pengalaman yang bagus sih kalau menurut ibu ya. Dari mulai. Pokoknya ibu nggak ada bayangan yang namanya juga ayah ibu dua-duanya anak akademik ya. Jadi taunya tuh cuman buku, belajar. Sampai sekarang juga kayak ibu kan hobi ibu apa dengerin seminar, ikut seminar, belajar gitu. Terus punya anak hobinya melihara ikan, anak lele gitu-gitu. Ibu nggak gitu ngerti dan nggak bisa ngikutin juga. Terus kalau ibu harus buka-buka YouTube, kan yang asik tuh gini, misalnya kamu suka melihara ikan, terus ibu juga belajar, terus diskusi kan, misalnya Iya. ini serunya gini loh, ini bagusnya tuh gitu kan. Hikmah WFH itu ayah ibu punya waktu luang, jadi mungkin jadi punya akses-akses ya. Kayak ayah itu kan mungkin tadinya mah full padat kerja kan gitu. Terus sekarang bisa udah mulai buka-buka YouTube, terus misalnya ketemulah yang Budik Damber itu. Terus kadang-kadang orang tua itu malah ketemu asiknya kalau udah lihat orang lain kali ya. Sementara anak itu udah duluan tahu misalnya ternak lele gitu-gitu. Pas ayah udah kayaknya ini asik juga, seru juga. Sebenarnya passion kamu itu ada di Eyang kan. Maksudnya? Mbah kok Mbah Mbah Kung itu senengnya gitu. Maksudnya ngulik-ngulik pelihara apa, terus ngulik-ngulik misalnya kalau kalau Mbah tuh ke tanaman kan. Nah, ayah itu kan nguliknya ke tanaman gitu. Kalau ke hewan dia nggak, ayah kan ya inilah ribet gitu kan, kotoran segala macam. Nah, mungkin masanya ribetnya ayah mah udah tahu karena waktu kecil udah pernah ngelihat ribetnya. Jadi pas ngelihat kamu, aduh itu kan ribet gitu. Maksudnya orang tua tuh udah tahu gitu. Itu tuh ribet dah ujungnya gitu. Sebenarnya anak tuh lagi asik-asiknya kan. Asik-asiknya ngulik, ngoprek. Nah, itu ketahanan orang tua untuk nahan diri untuk bilang itu tuh ribet. Terus dia bisa membersamai anak di hobi yang itu memang perlu kesabaran lah gitu. Nah, ibu tuh punya abah tuh bisa tuh kayak gitu. Jadi ibu juga suka diskusi. Cuman nyerempet bahaya sih, dipikir bahaya gitu. Jadi abah tuh tahu ibu tuh lagi seneng-seneng banget belajar soal Islam gitu. Terus tapi abah tuh tahu sebenarnya ini tuh kayaknya ini ajaran Islam yang sesat deh gitu. Tapi nggak langsung itu nggak boleh kamu tuh begini nggak. Jadi lebih banyak nyimak dulu gitu, nyimak. Ibu orangnya juga seneng ngomong di rumah ya, seneng ngomong. Kalau waktu zaman ibu sekolah ibu juga nggak ada temen. Cuma kalau di rumah tuh keluar lah semua gitu. Terus jadi abah tuh tahu nih anak kayaknya lagi banyak belajar Islam, tapi itu kayaknya agak sesat-sesat gitu. Tapi nggak langsung itu nggak boleh gini. Pas ibunya tapi disimak, dipantau lah gitu ya. Tapi nggak di ini. Pas ibunya akhirnya udahnya sadar sendiri, baru itu abah tuh bilang, sebenarnya udah tahu sih kamu belajar gitu. Abah juga tahu, bapak tuh tahu itu tuh nggak bagus nantinya begini-begini. Tapi ya inilah katanya apa? Ya udah dipantau aja gitu. Pas dilihat anaknya aman, ya udah selesai lah masalah itu. Nah mungkin bagusnya kalau anak lagi senang-senangnya sementara orang tua tuh udah tahu nih ujung-ujungnya bakal begini-begini. Mungkin bagusnya adalah nahan diri lah gitu, nggak komen dulu tapi ikutin aja dulu asiknya bagian-bagian itu, sabar sama prosesnya. Nah pas WFH ini ibu lihat chemistry-nya malah nyampe gitu, maksudnya ayah mulai belajar melihara gitu kan. Terus kamu juga kelihatan excitednya, terus mas juga ketularan jadi suka tanaman. Tapi menurut ibu itu kuncinya apa sih? Kuncinya di kedekatan awalnya.
di kehangatan keluarga. Iya. Jadi akhirnya satu sama lain saling ngeliat gitu. Mungkin kalau lagi nggak deket, males lah buat suka juga apa yang dia suka gitu, ibaratnya. Saya kalau kalau anak lagi males sama orang tuanya, buat buat ikut ngulik hobi orang tuanya juga males gitu. Tapi pas udah deket, apa sih kayaknya itu asik ya Iya, dilakukan, bener mau bener bener. ikut juga Nah, gitu. Itu kan masalahnya kalau ibu lihat sih, masalahnya di perubahan emosi kita juga terhadap yaitu orang tua ke anak atau anak ke orang tua. Pas oke deket hangat, apa yang dikerjain orang tua, apa yang dikerjain anak, jadi sama-sama saling ingin lihat gitu, sama-sama ingin pelajari. Baliknya akhirnya balik lagi ke kehangatan, baliknya lagi ke kedekatan. mm, Jadi asik itu apa? Asik itu ketika ya kalau kuncinya di dekat, kuncinya di hangat, nanti asik-asik itu bakal ketemu gitu. bener bener. Kalau enggak mah susah ketemunya mau gimana. Jadi kalau misalnya ada nih teman-teman atau mungkin ibu sendiri yang masih ingin memperbaiki kehangatan keluarga, memperbaiki misalnya banyak masalah lah ya anak gitu. Ya pertama banget yang harus dikoreksi itu kedekatannya. Dekat enggak? Dekat itu perlu waktu, perlu kan orang bilang yang penting mah kualitasnya. Tapi sebenarnya nggak bisa kualitas dulu kalau kuantitasnya nggak ada. Jadi kayak misalnya kalau remaja itu di kamar terus orang tua juga nggak berusaha meraihnya ya. Maksudnya ya udahlah, ya udah gitu aja, ya udah kapan berkualitasnya gitu. Berkualitas itu ketika kita udah sama-sama banyak interaksi, banyak ngobrol, deket, baru bisa berkualitas. Salah satunya akhirnya ibu lihat kita saling belajar. Ya kamu mulai apa ikut-ikut belajar soal tanaman, terus ayah juga mulai mulai asik buat diajak ngobrol soal merawat merawat gitu ya, walaupun memang kayak mending tanaman dah nggak ribet gitu kan. Terus AA juga mulai apa nguprek-nguprek dapur gitu kan. Iya. Ke tanaman juga gitu. Ibu pikir Nah, itu tuh bisa karena memang mulai ada respect, deket sama orang tua. Nah masa-masa maksudnya kalau waktu balita mungkin deket ya, gampang lah buat deket sama anak apa sih main kan. kalau balita kan karena belum banyak tahu juga anaknya. Iya makanya lebih gampang gitu. Iya. Jadi kalau ibu suka ada teman-teman yang anaknya masih balita terus kayaknya aman, asik, iya asik. Gitu mah lebih relatif gampang Gampang lah. gitu. Terus tapi nggak semua orang tua ngerasa gampang juga gitu kan. Intinya mah kalau balita tuh harus lulus lah menurut ibu, harus Iya. asik. Kalau balita aja nggak bisa asik, Gimana pas gimana remaja? gitu. Jadi balita itu emang harus asik, harus lulus lah. Nanti SD itu relatif tenang gitu, relatif tenang lah, karena minat anak tuh masih terbatas sesuai sama lingkungan keluarganya. Nanti pas remaja dia mulai belajar. Dan sekarang kan misalnya Mas hobi merawat, emang ada teman kamu juga belum tentu ya, Iya. ada yang merawat. Jadi wawasannya dari mana? Dari YouTube, dari mana-mana gitu kan, dari media sosial. Nah, jadi nggak gampang untuk satu chemistry dengan anak ketika itu remaja. Nah, kita ada masanya itu tuh kita jauh karena kamu lagi nyari, lagi explore keluar. Orang tua juga nggak bisa ngikutin karena setiap keluarga ada dinamikanya lah. Kita lumayan juga dinamikanya 3 tahun 4 tahun lalu tuh lumayan. Dinamika yang nyedot perhatian orang tua dalam hal yang lainnya gitu. Pas WFH ini maksudnya ya alhamdulillah ya banyak momen yang bikin kita bisa saling ngikutin gitu. Anak ngikutin maksudnya bisa saling ngelihat asiknya, bisa ngobrol asik, bisa mulai ada topik-topik bareng. Iya. Kalau sebelumnya kita ketemu topik bareng aja kayaknya nggak bisa, kamu sukanya kemana, orang tua juga nggak terlalu suka ngobrolin itu gitu. Nah orang tua juga perlu ngeluangin waktunya, misalnya kamu lagi suka ngoprek motor, nah, orang tua yang asik itu sebenarnya yang bisa ngimbangin, misalnya oh anaknya lagi suka itu ya, terus sesuatu itu nggak bahaya di apa ini kamu lihat aja nih channel ini misalnya, ini nih itu. gitu, kayak gitu yang asiknya di situ. Iya. Gitu itu yang harus ketemu. Nah ibu lihat juga ayah ibu sekarang mulai bisa ngimbangin itu gitu, walaupun masih banyak yang harus dicari. Nah bagaimana ya ibu bisa menyadari untuk ngimbangin buat ngasih tahu coba ini itu tuh ya karena ada momen ya, kita tahulah momennya yang gitu kan, ternyata anak itu udah jauh gitu. Nah ya ibu harus sama-sama belajar gitu gimana
biar nggak terlalu jauh gitu. Dari poin 1 sampai 5 sebenarnya kuncinya mirip-mirip aja ya. Komunikasi, jaga emosi, Mm-mm, apalagi tadi kehangatan. mm-mm, Ya sebenarnya buat jadi orang tua yang asik sih jaga itu aja kan ya. mm-mm. Iya, dan harus telaten ngejaganya dari anak-anak kecil, dan itu tuh jatuh bangun. Jadi kalau ada orang tua jatuh bangun ya, maksudnya jangan putus asa juga. Maksudnya oh kayaknya lagi jauh nih sama anak. Itu tuh emang ada dinamikanya. Nggak selalu bisa deket. Mungkin ada orang tua yang kuat tuh, deket, selalu deket terus sama anak. Bisa jadi ada. Cuman kalau ngalamin juga kadang deket, kadang kok nih anak lagi jauh. Ya tinggal dikoreksi aja. Apa ya yang bikin jauh gitu. Mm-mm. Itu dikoreksi. Kadang-kadang ada ini juga kayak misalnya mungkin ya, misalnya orang tua, misalnya kakek neneknya lagi sakit misalnya. Terus orang tua jadi fokus ke sana dulu, misal adalah dinamika-dinamika kayak gitu, atau misalnya orang tua kehilangan pekerjaan, lagi konsentrasi banget buat ke arah gimana nih biar finansial aman gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu, naik turunnya kedekatan orang tua itu sesuatu yang mungkin terjadi, dan untuk teman-teman orang tua yang ngalamin jangan langsung wah kayak ini susah gitu, kayaknya anakku Mm-mm. tuh jauh banget. Terus ya jangan cepat putus asa lah. Jadi normal kok kalau misalnya kita lagi oke kualitasnya, kita lagi turun kualitasnya, tinggal sama-sama belajar gimana biar bisa diperbaiki gitu. Kayak gitu sih buat teman-teman orang tua yang mungkin lagi ngalamin kayak kok jauh banget kayak. Nah, untuk teman-teman orang tua yang masih balita-balita, adik-adik orang tua yang anak-anak yang masih balita itu harus apa ya, harus lulus lah, baik itu dari cara berkomunikasi sama anak, terus apa, kedekatan sama anak itu harus lulus, jangan sampai nggak lulus. Kalau balita aja nggak lulus, gimana lagi menghadapi anak remaja. Dan ibu itu walaupun pro kontra ya, ada yang katanya jangan dikasih istilah remaja lah, bikin remaja tuh tambah, masa ini tuh tambah jadi negatif gitu. Emang ya Ada yang seperti itu. Ibu bukan mau mendebat pemahaman seperti itu sih. Cuman ibu berada di posisi yang kalau ibu menerima fase-fase remaja. remaja itu. Kenapa? Karena ibu perlu tahu karakteristik anak usia segitu tuh apa, hormon Hmm. apa yang muncul, perubahan apa yang terjadi, minat dia bagaimana, dinamikanya itu ibu harus tahu. Iya. Mau kita rubah, misalnya nggak mau ada remaja, pokoknya Anak langsung dewasa gitu. anak dewasa, langsung pemuda gitu kan, balik kan dewasa Oh, gitu. Mau dipaksakan tuh khawatirnya pendekatan kita nggak pas gitu. ya. Jatuhnya di tapi kalau dia udah mulai dari kecil sih nggak masalah ya. Misalnya Mm-mm. anak itu udah dididik dengan konsep yang bagus, bagus sampai pas usia 15 itu udah benar-benar bagus gitu. Kalau ada yang bisa Tapi kayaknya sangat ya jarang deh. Kan sangat jarang atau sangat apa ya? sulit. Menurut Mas sendiri ya, Hmm. remaja itu bisa dibilang masa yang singkat tapi dampaknya panjang. Mm-mm. Ya, tapi ya ada, makanya itu mungkin jadi pilihan teman-teman orang tua ya. Kalau ibu sendiri masih memakai fase itu untuk ibu memahami anak ibu. Sudah balik iya, tapi memahami bahwa ini ada dinamika tersendiri dari usia 13 sampai Nah 21. itu nggak apa ya, nggak sama kayak anak, Nggak kayak saya nggak sama-sama ada kayak anak. khususnya gitu loh. Mm-mm, mm-mm. Iya, itu ibu terima gitu. Heeh. Nah, itu pilihan orang tua. Ada yang intinya sih kalau usia segitu udah harus dewasa, berarti dia harus bisa narik ke belakang dari bayi. Maksudnya Iya. biar umur 15 itu benar-benar sesuai harapan itu, gimana nih teknisnya dari bayi sampai 15 tahun atau sampai 12 tahun misalnya, sehingga Mm-mm. 15 tahun itu bisa menikah misalnya karena udah dewasa. Itu tanggung jawab orang tua, dia nurunin teknisnya dari bayi itu gimana sehingga 15 itu dia betul-betul dewasa. Jangan Iya. sampai pas bayinya dari sampai 12 itu dia mengasuh dengan biasa gitu ya, umum, Mm-mm. terus belajar tahu bahwa harusnya begini-begini Tapi di di usia tengah-tengah gitu tertentu, ya.
terus anaknya dikejar gitu, Iya. maksudnya untuk cepet-cepet sampai sesuai harapan dalam waktu singkat itu yang menurut ibu itu sulit buat anak maupun orang tua ya. Mm. Khawatirnya hasilnya tuh nggak dapet, yang dapet tuh konflik. Nah di situ konflik tuh ya tadi yang gap itu, aturan Iya. orang tua di sini, si anak di sini. Tapi si anak di sininya nggak kelihatan ya kita. Audio Misalnya doang. anak itu di tangga ke-10 misalnya. Apa orang tua di tangga ke-10, Anak si masih anak satu, anak dua. satu. Nah, satunya si anak juga sebenarnya hasil kita ngasuh dulu yang biasa-biasa Oh, aja tuh, iya, Mas iya. Ibu, buat ayah, buat teman-teman orang tua harus menyadari dulu apa sih yang kita lakukan gitu. Terus kalau misalnya sekarang kita merasa ingin lebih baik juga harus tahu titik si awalnya itu Tahapan-tahapannya. apa gitu. Di mana nih si anak ini? Jangan sampai pokoknya dia tuh harus gini terus kita koreksinya narik ke anak gitu. Kasihan Oh, anaknya iya. dan khawatirnya tuh nggak efektif jadi nggak nyampe malah Mm. gitu. Itu yang suka jadi bahan diskusi ayah ibu. Ya harapan kita sih anak misalnya usia segini udah bisa gini-gini, tapi kita lihat nyatanya. Nah nyatanya juga kan hasil kita juga gitu loh, Iya. hasil pendidikan kita. Jadi realistisnya apa yang bisa kita lakukan gitu, Mm. nanti sampai titik mana nyampe nya gitu. Itu yang harus teman-teman orang tua, teman-teman ayah ibu pahami, adik-adik adik-adik ayah ibu gitu yang masih usia 20 30, mungkinnya 30 lah mungkin. Itu perlu menyadari itu. Anak kita tuh ada di tangga mana nih? Harapan kita anak itu ada di tangga mana? Nah, prosesnya mau kayak gimana? Jangan sampai anak tuh ditarik paksa gitu Mm. maksudnya. Padahal posisi anak di situ juga bisa aja. Dia adalah hasil teknis kita yang dulu. Makanya nanti kapan mungkin episode berikutnya ya. Iya. Kalau kita perlu melihat bolong anak kita itu ada di titik mana dan itu jangan malu buat nutup nutup dulu. Kayak tadi Iya. misalnya, ini ayah ibu belum jadi orang tua asik. Kenapa ya nggak jadi asik? Oh ternyata bolongnya misalnya di kehangatan misalnya. Iya. Dulu mungkin waktu bayi balita mah lekat, dekat, Mm. hangat gitu kan. Tapi ada masa tertentu misalnya remaja awal atau apa agak hilang misalnya kan. Oh berarti kita tutup tuh gitu kan. Bolong itu Mm. baru gap-gap tadi bisa bisa teratasi gitu Iya. kan. Tahu-tahu jadi punya hobi yang sama. Tahu-tahu bisa ngobrolin hal-hal yang sensitif Mm. dari kita orang tua menyadari oh ya ini harus diperbaiki dan orang tua jangan malu untuk memperbaiki itu untuk anak kita gitu. Jangan gengsi, jangan jadi orang tua gengsinya jangan ketinggian lah gitu. Apa jangan ego bahwa ah, aku orang tuanya anak aku harus nurut gitu kan Mm. misalnya. Itu jangan jangan sampai karena nggak efektif kayaknya kalau kayak gitu, Iya. nggak nyampe.